Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Iya. Wah, iya Ibu. Yang, ya itu dia. Saya mau nyebut yang jider. Ngaji nyender. Pas depan tiang soalnya. Bercanda ya Bu. Nama Ibu siapa Ibu, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Berlin dari Majelis Taklim Al-Amin RT 12 RW 08 Taman Rahayu Regensi. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Jika berkurban dari berhutang ke tetangga, apakah sah ibadahnya? Ya. Ya. Terima kasih, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih jawabannya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama siapa tadi namanya? Mama Berlin. Mama Berlin. Mama Berlin berhutang mungkin gak cuma ke tetangga kali ya. Yang jelas berkurbannya itu jika berhutang. Nah itu bagaimana? Boleh nggak? Abi silakan, Abi mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama. Orang berhutang ada dua macam. Ada yang berhutang karena dia tidak mampu sama sekali. Untuk kebutuhan pokok saja dia tidak punya, maka terpaksa berhutang. Maka orang seperti ini tidak boleh dia memaksakan diri di luar kemampuan. Dengan cara berhutang, berkurban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak pernah membebani sebuah syariat yang itu di mana seorang hamba dia memaksakan diri di luar kemampuannya. Nah, tapi ada orang berhutang, dia punya rumah 10, dia punya tabungan bermiliar-miliar, dia punya mobil banyak. Nah, dia hanya tolong bayarin sebentar ya, nanti aku akan bayar. Itu saja, itu berhutang juga. Hanya dia minta tolong talangin dulu. Nah, karena saya masih sibuk belum mentransfer. Maka yang seperti ini dibolehkan karena dia mampu sebetulnya dan sah seperti itu. Semoga Allah berkahi. Kalau cuma nalangin aja boleh ya. Ya. Tapi kalau misalnya memang dalam keadaan benar-benar tidak mampu memaksakan untuk kurban, lebih baik jangan, karena Allah tidak pernah memaksakan gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam beribadah juga gitu, nggak usah memaksakan jika mampu. Silakan yang kedua, siapa yang mau bertanya angkat tangan. Oke, Ibu dulu deh. Ya, Ibu berdiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budina dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 07 RW 08. Ya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Jika berkurban satu kambing untuk satu keluarga, apakah boleh? Bagaimana hukum dan peraturannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang Ibu pahami, Ibu kurbannya satu kambing gimana? Satu ekor kambing untuk satu keluarga. Nah, kalau yang Ibu pahami gimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang menurut Ibu biasanya satu ekor kambing? Untuk satu orang. Satu orang, oh gitu ya, satu ekor kambing satu orang. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Nah itu bagaimana? Silakan Ustadz Alfian, fadhol. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Dina. Ini roman-roman yang nanya pada di tiang semua ya. Jider semua. Tadi yang nanya
tentang tetangga. Iya. Barusan nanya tetangga lah. Ini kayaknya tetangganya itu juga kayaknya orangnya nih. Yang jadi masalah nih. Buat Ibu Dina mengenai kurban. Kurban itu adalah hukumnya dulu ya. Hukumnya itu ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Nah kalau sunnah ainiyah itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu di sekeluarga saya ada 5. Saya mampu nih 1 ekor kambing untuk 1 orang. Maka beli 5 ekor kambing. Itu sunnah ainiyah. Nah kalau kita memang tidak mampu untuk beli 5 ekor kambing. Maka beli 1 kambing untuk diri saya dan buat keluarga. Dalam arti hal tersebut menggugurkan kesunahan ainiyah untuk keluarga saya. Makanya itu disebut sunnah kifayah. Yang namanya sunnah kifayah itu kalau ada 1 yang melaksanakan maka gugur daripada yang lainnya. Makanya bagi ibu-ibu yang memang nih para bapak-bapak semua, para pemirsa kalau emang mampu ya beli seekor kambing ataupun untuk dirinya dan juga anaknya, istrinya, maka sesuaikan jumlah dengan keluarganya. Itu bagi yang mampu. Kalau memang waduh tahun ini saya cuma bisa beli 1, maka keluarkan untuk diri saya, kita korbankan 1 ekor kambing, tapi juga untuk menggugurkan sunnah daripada keluarga saya. Gitu ya, baik. Soalnya ada yang mengatakan dalilnya itu ada salah satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW itu memotong seekor hewan kurban, lalu mengatakan ini adalah untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad, begitu. Begitu. Jadi boleh juga ya, kalau boleh, 1 pun boleh ya. Itulah luar biasa bijaknya Allah dalam memberikan perintah dan juga luar biasa bijaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jikalau 1 orang 1 menjadi keharusan, maka kan bagaimana bagi yang gak mampu. Dan juga kembali lagi, ini kenapa Allah menebus daripada Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing yang besar. Coba kalau ditebusnya pakai onta, lah kita orang Indonesia bingung mau korban. Lah kudu beli di mana kita onta? Lah beli di mana? Lah ke Arab dulu baru udah mau pulang tuh onta. Makanya luar biasanya ini Allah ya dalam perintahnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Alfian. Bu, udah jelas belum? Jadi gimana? 1 ekor kambing boleh nggak buat 1 keluarga? Kalau ada duit boleh lebih nggak? Boleh nggak? Boleh nggak sapi? Boleh kalau duitnya ada mah ya. Kalau nggak ada duit jangan maksain, apalagi sampai ngutang. Ya, silakan ada lagi yang mau nanya, angkat tangannya. Iya, mana tadi yang di sini? Iya, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Nijar dari Majelis Taklim Al Barokah RT 05 RW 08. Nanyanya, apakah sah berkurban atas nama orang tua atau kerabat yang sudah meninggal Pak Ustadz? Ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, silakan Abi. Berkorban atas nama orang lain yang sudah meninggal. Meninggal dunia. Ya. Para ulama menjadikan hadis Rasulullah SAW yang tadi disebutkan bahwa Allahumma inna hadha li wa li ahli baiti wa li ummati ma lam yudhi. Ya Allah, jadikan ini hewan kurban untukku dan untuk keluargaku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Hadis ini umum. Nabi tidak mengkhususkan siapa umatnya itu, apakah yang masih hidup atau termasuk yang sudah mati. Umum, wali ummati. Dan Nabi juga menyebutkan secara umum, malam yudhi, yang tidak berkurban. Jadi perhatikan, jadi di sini termasuk yang masih hidup atau termasuk juga yang sudah meninggal. Nah, berdasarkan hadis ini kemudian bahwa kita berkorban atas nama yang sudah meninggal, maka itu juga dibolehkan. Artinya, dalam perbuatan Nabi ini ada 2 makna penting. Yang pertama adalah boleh seseorang dia berkorban atas nama orang lain juga. Pahalanya diniatkan untuk orang lain juga boleh. Yang kedua,
boleh dia juga berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena Nabi menyebutkan secara umum, tidak hanya yang hidup, tapi juga wali ummati malam yudahi. Dan semua umatku yang hidup maupun sudah mati yang belum berkorban. Berdasarkan inilah kemudian kesimpulan hadis ini menjadi penting kepada semua umat Islam, agar yang paling penting kita melibatkan diri mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan bahwa aku sudah berkorban Pak Ustaz tahun lalu, ngapain korban lagi sekarang? Setiap tahun Bunda, kalau memang tadi kata Ustaz ada sunnah ainiyah, yang mampu tahun ini tidak mampu, silahkan lakukan, jangan sampai tidak kebagian. Karena kata Allah, Allah langsung yang menerima darahnya ya sebelum nyampe ke tanah. Perhatikan, karena Allah bangga dengan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh mensyiarkan ajarannya. Semua Allah berkahi. Masya Allah, terima kasih banyak Abi. Bu, jadi udah jelas ya Bu ya, kalaupun orang sudah meninggal boleh kita masukin namanya ya. Boleh ya Abi ya? Boleh ya. Yang penting niatnya adalah dalam rangka syiar Islam ya, menebarkan kebaikan ya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Baiklah, kita habis ini akan lanjut lagi. Kalau tadi ibu-ibu ada yang dibecandain, dibilang ada yang jider, saya ngehojer. Ngehost sambil nyender. Jangan mana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.